Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai gaya komunikasi melalui pidato Presiden Rakyat Indonesia yang ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, melalui dinamika psikolinguistik. Selamat menyaksikan. Sebelum lanjut pada pembahasan, izinkan saya memperkenalkan anggota tim saya. Yang pertama ada Elika Pramesti Putri, lalu ada Rahmania Fadila, ada Syahrazade Maharani, dan ada Diaz Zaki Al-Ghazali. Dan serta tentunya ada saya sendiri, Adistira Valina, selaku moderator. Saya akan menjelaskan analisis nilai tutur dari gaya bicara Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi cara bicara Susilo Bambang Yudhoyono ini beliau menggunakan gaya bicara yang formal, reflektif, dan diplomatis. Pilihan kata seperti cukup prihatin, makin vulnerable itu menunjukkan karakter tutur yang berwibawa dan beretika yang tinggi. Lalu intonasi beliau stabil, terkendali dengan ada yang cenderung menurun pada akhir kalimat pernyataan. Intonasi naik digunakan pada bagian reflektif atau ajakan. Lalu tempo yang digunakan oleh beliau juga cenderung menggunakan tempo yang sedang ke lambat. Tujuannya untuk memberikan ruang bagi audiens untuk mencerna isi pidato yang padat maknanya. Lalu penekanan kata. Beberapa kata yang digunakan di penekanan kata itu seperti makin vulnerable, real bukan fiksi, itu memperlihatkan tindak tutur lokusi. Maksud yang ditekankan pembicara kepada pendengar, SBY menekankan aspek moral dan tanggung jawab global sehingga tekanan suara berfungsi untuk memperkuat makna dan persuasi soal. Terima kasih. Analisis diksi dan gaya bahasa dalam pidato Susilo Bambang Yudhoyono. Pilihan kata atau diksi yang digunakan dalam pidato Susilo Bambang Yudhoyono yang terdapat dalam video yang biasa kita sebut sebagai SBY menunjukkan perpaduan antara gaya formal, reflektif, dan gaya istilah seperti global atau politik. Kombinasi ini menampilkan sosok SBY sebagai pemimpin yang berwibawa, cerdas namun tetap humanis. Diksi dalam pidato dalam video tersebut menunjukkan diksi yang terukur dan kuat untuk mengekspresikan keprihatinan serta visi terhadap isu dunia. Kata-kata seperti prihatin, kurang menggembirakan, mencemaskan, dan terus terang memperlihatkan kedekatan emosional sekaligus kejujuran yang reflektif. Ia juga memakai metafora seperti dunia kita jejali dan percaturan global untuk menggambarkan kompleksitas masalah internasional dengan cara yang hidup dan komunikatif. Selain itu, diksi positif seperti damai, adil, dan sejahtera memperkuat kesan, harapan, dan optimisme dalam pidato tersebut. Bahasa yang formal, reflektif, dan penuh istilah dalam pidato SBY. Memadukan bahasa yang formal, pribadi, dan teknis. Dalam konteks formal, ia menggunakan kosakata seperti fundamental, geopolitik, dan menggambarkan misi yang mencerminkan wacana diplomatik. Namun, ia juga menyelipkan ekspresi pribadi seperti menurut saya dan saya kira semua sepakat untuk menciptakan kesan hangat dan komunikatif. Selain itu, pidato syarat dengan istilah global dan jargon politik seperti global issue, global agenda, perang dagang, dan krisis iklim, serta kata-kata berbahasa Inggris seperti unprecedented, vulnerable, and dangerous. Istilah-istilahan ini mempertegas wawasan internasional dan karakter global dari isi pidato. Secara keseluruhan dari pidato tersebut, diksi dan gaya bahasa oleh SBY menggambarkan perpaduan antara intelektualitas, reflektif, pribadi, dan kepemimpinan global. Pidato tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga persuasif dan inspiratif, menyatukan nuansa politik dengan nilai kemanusiaan yang hangat. Nah, berikutnya kita akan beralih ke analisis pemilihan bahasa atau campur kode. Dalam pidato yang disampaikan oleh Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, tampak adanya penggunaan campur kode antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Misalnya, pada ungkapan seperti global issue, global agenda, today and tomorrow, unprecedented, vulnerable, hingga God the Almighty. Penggunaan bentuk-bentuk leksikal bahasa Inggris ini menunjukkan bahwa adanya lokalisasi linguistik di mana bahasa asing diintegrasikan secara alami ke dalam wacana bahasa Indonesia sesuai konteks komunikasi global dan formal. Dari aspek lokalisasi, fenomena ini merefleksikan cara penutur menyesuaikan pilihan bahasanya
dengan situasi sosial dan audiens internasional. SBY sebagai tokoh diplomatik menempatkan dirinya dalam ranah komunikasi global, sehingga penggunaan istilah-istilah bahasa Inggris berfungsi sebagai penanda identitas global dan intelektual. Nah, penggunaan bahasa Inggris dalam konteks tersebut bukan hanya untuk menunjukkan prestise, tetapi juga untuk memastikan pesan pidato dapat diterima oleh audiens lintas budaya yang mungkin akrab dengan istilah global politik dan ekonomi. Dari aspek neurolinguistik, fenomena campur kode ini menunjukkan adanya aktivasi ganda pada sistem bahasa otak penutur dui bahasa atau bilingual. Nah, dalam konteks kognitif, SBY ini memanfaatkan kedua sistem bahasa Indonesia dan Inggris secara fleksibel untuk mengekspresikan konsep yang mungkin lebih tepat atau memiliki nuansa makna khusus dalam bahasa tertentu. Misalnya, kata vulnerable memiliki makna kompleks yang sulit diungkapkan secara singkat dalam bahasa Indonesia tanpa kehilangan konteks globalnya. Nah, dengan demikian, dari dua sudut pandang tersebut, pemilihan bahasa dalam pidato SBY menggambarkan strategi komunikasi yang terlokalisasi secara global dan terkoordinasi secara neurolinguistik, di mana penggunaan bahasa campuran menjadi sarana untuk membangun kredibilitas, koneksi lintas budaya, dan efektivitas pesan dalam konteks wacana politik dunia. Bahasan selanjutnya yaitu bagian gerak tubuh. Yang pertama yaitu arah pandangan mata. Pak SBY sering menggerakkan pandangan mata ke kanan atas saat sedang berbicara tentang rencana, visi, atau ide abstrak. Dalam kerangka eye access cues, ini menunjukkan aktivasi hemisfer kanan yang berkaitan dengan penciptaan visual atau visual construction, artinya beliau sedang membangun gambaran masa depan bukan sekadar mengingat peristiwa masa lalu. Ini khas dari seseorang yang berpikir konseptual dan strategis bukan reaktif. Ya, kadang ketika menyampaikan data konkret atau peristiwa aktual, mata bergerak ke kiri atas dengan indikasi visual recall, yaitu mengakses memori visual yang tersimpan. Ini memperlihatkan kemampuan menghubungkan narasi visioner dengan fakta empiris, menandakan keseimbangan antara hemisfer kanan atau imajinatif dan kiri atau analitis. Pada momen penekanan emosional atau misalnya ketika menyebut kata seperti rakyat, perjuangan, atau bangsa, pandangan mata sering turun ke kanan bawah. Ini menandakan akses kinestetik, beliau sedang menyentuh atau merasakan kembali emosi dan nilai yang dikaitkan dengan pengalaman pribadi. Di sini SBY terlihat kongruen atau sinkron antara emosi dan bahasa, yang membuat penyampaiannya terasa tulus dan bermakna. Selanjutnya, gerakan kepala. Gerakan kepala Pak SBY cenderung stabil, sedikit menunduk ketika menegaskan poin penting, lalu perlahan naik saat mengajak audiens berpikir atau refleksi. Pola ini menunjukkan pengendalian diri tinggi dan kesadaran metakognitif, yaitu ia tahu kapan harus memberi tekanan emosional dan kapan harus memberi ruang kognitif kepada pendengar. Ketika ia menoleh ke kiri dan kanan secara terukur atau bukan spontan, itu bukan tanda gugup melainkan cara membagi atensi visual ke audiens di dua sisi ruangan. Dalam kerangka neurolinguistik, ini memperlihatkan calibrated congruence, yaitu gerakan kepala dikontrol oleh sistem korteks prefrontal untuk menjaga engagement tanpa kehilangan fokus utama. Selanjutnya yaitu gerakan tangan. Pak SBY memiliki gaya gestur yang contain, yaitu gerakan tangan tidak berlebihan, selalu seimbang di antara dada dan bahu, dengan telapak sering terbuka menghadap ke atas. Gerakan seperti ini melibatkan aktivasi simultan antara area Broca atau otak kiri bahasa dan motor korteks kanan atau gestur, menunjukkan adanya sinkronisasi antara verbal dan nonverbal. Dalam neurolinguistik, itu menandakan pola kognitif auditory kinestetik, di mana ia berusaha membuat pendengarnya merasakan makna dan kata yang ia ucapkan. Telapak tangan terbuka menandakan keterbukaan kognitif dan niat untuk menjembatani ide, bukan memaksakan. Sebaliknya, ketika tangan mengepal ringan atau menekan podium, itu menunjukkan internal dialog intens, yaitu bagian otak kiri sedang menegaskan logika atau argumen. Ini biasa muncul ketika Pak SBY membicarakan data, konstitusi, atau fakta sejarah. Selanjutnya yaitu ekspresi wajah. Wajah Pak SBY secara umum menunjukkan mikroekspresi tenang dan terkendali dengan sedikit penundaan antara ekspresi dan ucapan. Penundaan kecil ini sering dianggap tanda adanya proses auditif internal, yaitu ia memonitor kata-kata sendiri sebelum keluar atau aktivasi auditory digital loop.
Ini mencerminkan dominasi hemisfer kiri dalam kontrol linguistik serta karakter perfeksionis dalam penyusunan narasi. Namun, pada saat ia mengingat pengalaman emosional, misalnya perjuangan politik atau pengorbanan, ekspresi matanya melembut dan otot orbicularis oculi di sekitar mata aktif. Aktivasi ini menandakan genuine emotional recall, yaitu bukan dibuat-buat, melainkan hasil akses memori emosional dari hipokampus. Ini penting karena dalam neurolinguistik, emosi autentik memperkuat kredibilitas komunikasi. Selanjutnya, korelasi neurolinguistik umum. Dari keseluruhan pola, otak kanan atau visual kinestetik aktif saat membangun narasi visioner atau menggugah perasaan. Otak kiri atau auditory verbal aktif saat menjelaskan fakta, argumentasi, atau data. Ada sinkronisasi hemisferik kuat terlihat dari gestur yang selalu mendukung kata-kata. Tidak tampak gestur yang kontradiktif atau incongruent gestur, artinya pola komunikasi Pak SBY konsisten antara pikiran, emosi, dan ekspresi tubuh. Selanjutnya, interpretasi pola kognitif. Dari keseluruhan, Pak SBY menunjukkan profil kognitif visual auditori kinestetik seimbang, tapi dengan dominasi visual konstruktif saat berimajinasi atau menjelaskan konsep atau mata kanan atas. Auditori internal saat menjelaskan rasionalitas atau menegaskan argumen atau mata kiri bawah. Kinestetik emosional saat menyentuh topik nilai dan pengalaman atau mata kanan bawah ditambah ekspresi lembut. Kombinasi ini mencerminkan gaya berpikir integratif, berpikir dengan gambar, menilai dengan logika, dan menyampaikan dengan rasa. Kesimpulan neurolinguistiknya yaitu secara neurolinguistik, Pak SBY memperlihatkan konsistensi hemisferik tinggi antara logika atau kiri dan empati atau kanan. Gestural congruence artinya seluruh tubuhnya berkomunikasi dengan arah mental yang sama. Dominasi kontrol kognitif prefrontal terlihat dari gestur minimal, ritme secara terukur, dan ekspresi terkalibrasi. Dengan kata lain, gaya komunikasinya menunjukkan pola self-monitor, integratif cognition, berpikir melalui bahasa tapi menyalurkan dengan kesadaran tubuh dan emosi. Baik, setelah mendengarkan pembahasan dari teman-teman kita tadi, dapat disimpulkan bahwa gaya komunikasi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini menunjukkan karakter yang cukup tenang, terukur, dan diplomatis. Serta dia juga menampilkan sinkronasi yang cukup baik antara berpikir, emosionalnya, melalui gerakan mata, gestur, dan ekspresinya yang cukup konsisten. Lalu pilihan diksi yang formal juga menggunakan campur kode antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, yang dimana dia mencerminkan wawasan global dan upaya memperjelas konsep politik yang kompleks. Baik, secara keseluruhan pidato Bapak Susilo Bambang Yudhoyono ini atau akrab disebut dengan Bapak SBY ini memperlihatkan pola komunikasi yang integratif, kredibel, dan efektif dalam menyampaikan pesan kepada publik. Baik, cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.